Oke, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi, Pak. Ya, salam sehat untuk kita semua. Sehat. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas RTL 2 juga unggah tugas rencana tidak lanjut untuk diseminasi Fisiogram Ibu Bapak, karena program ini akan saya implementasikan nantinya di hari Guru tepat di tanggal 25 November tahun 2024 ya. Nama programnya adalah Pegal Songkes, yaitu yang saya singkatkan dari permainan galasi untuk solidaritas kesehatan ya, oleh saya sendiri, dan pesertanya nanti semua kelas 11 di SMA Negeri 3. Oke, adapun rencana tindak lanjut ini dilatar belakangi oleh permainan tradisional yang merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Ya, permainan ini akan mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, kreativitas, kolaborasi, sportivitas, serta memperkuat hubungan sosial antar siswa dan rasa kebersamaan di antara anak. Namun di alam materi ini jarang sekali dimainkan karena sudah bermain gawe atau smartphone ya. Jadi ini harus kita munculkan kembali Ibu Bapak. Lanjut. Nah, situasi ini juga menjadi bagian karena kurangnya interaksi sosial, jadi sehingga permainan materi ini atau handphone itu bisa mempengaruhi perkembangan yang emosional dan sosial yang tidak stabil. Untuk itu, permainan personal harus betul menjadi olahraga yang bisa menjaga kesehatan karena mengandung kegiatan aktivitas fisik yang bermanfaat. Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional ini akan menguatkan semua karakter oleh semua peserta didik ya, sehingga kegiatan ini akan menciptakan karakter yang memakai nilai-nilai budaya lokal, bisa bersama, berkolaborasi, dan mampu berinteraksi sosial serta meningkatkan kesehatan fisik. Adapun tujuan programnya adalah menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah ya. Nanti kita dibantu juga dengan kombel yang di sekolah, kombel maju bersama ya Bu ya. Kolaborasi maju semantik Binjai ya. Tujuannya itu melestarikan budaya lokal, 2 mengembangkan kemampuan berkolaborasi dan bersosial, 3 meningkatkan kreativitas dan inovasi, 4 mengoptimalkan kesehatan fisik, yang kelima mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, 6 membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial, dan 7 menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Lanjut, adapun capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya adalah satu capaian, yaitu pemahaman dan pelestarian budaya lokal, peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas, selanjutnya pembentukan karakter positif dan peningkatan antusiasme belajar. Yang kedua, langkah-langkah pelaksanaan, yaitu berupa perencanaan program, pengenalan permainan tradisional, pembelajaran berbasis proyek, praktik permainan tradisional, refleksi dan evaluasi, dan terakhir laporan dan dokumentasi nantinya yang ada di lapangan. Ya. Kemudian hasil yang diharapkan di sini Bapak-bapak Ibu adalah meningkatkan kesadaran siswa, kemudian terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa. Ya, ini saya nanti akan dibantu Ibu Ride ya untuk mensosialisasikannya di hari selanjutnya. Kemudian adanya peningkatan kesehatan fisik dan pengembangan karakter dan nilai positif. Kemudian adanya peningkatan motivasi belajar dan kreativitas sesuai minat peserta didik. Selanjutnya terbentuknya komunitas belajar yang kuat bersama komunitas yang di sekolah ini. Ya. Selanjutnya ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajarnya, yaitu target pesertanya kelas 11 SMA Negeri 3 Binjai, jumlah pesertanya 270 orang. Kemudian usia pesertanya 14 sampai 16 tahun. Kemudian pengaturan program ini tepatnya di lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan diskusi beserta refleksi. Kemudian waktu program dilaksanakan selama 6 minggu. Minggu pertama sudah persiapan dan perencanaan proyek kemarin, riset dan pengumpulan informasi. Minggu ketiga eksperimen dan latihan permainan. Minggu keempat dan kelima produksi produk dan dokumentasi. Ya, ini akan dilangsungkan di minggu depan tanggal 25 November ya. Minggu ke-6 saya akan presentasi
lanjutan untuk publikasi kemudian. Mitra dalam komunitas belajar itu yaitu guru PJK sebagai fasilitator utama untuk membimbing siswa dalam permainan dan melakukan refleksi. Kemudian guru kelas membantu dalam mendokumentasikan refleksi dengan sewajar. Kemudian, maaf saya lupa tadi mengikuti ya, kolaborasi dengan ketua komunitas kita Ibu Lampiur Mandulang beserta Ibu Rita nanti ya. Kemudian lanjut, kapasitas yang dimiliki sekolah yaitu sumber daya yang dimiliki, yaitu lapangan sekolah yang cukup luas untuk melakukan permainan tradisional dengan aman. Kemudian guru PJK yang pengalaman dalam mengajarkan permainan nanti dibantu Ibu Siti Jamia dan Pak Alimansyah Siregar ya. Kemudian komunitas sekolahnya akan memberikan dukungan melalui guru kelas, komunitas belajarnya dan pimpinan sekolah untuk membantu pelaksanaannya terjadi dengan aman, relevan dan efektif dan disambung dengan evaluasi program ya Bapak Ibu. Kemudian pemanfaatan asetnya yaitu lapangan olahraga untuk sesi permainan tradisional yang membentukkan ruang terbuka. Bisa nanti kita manfaatkan di ruang yang rumput ya, yang dekat ruang literasi. Kemudian guru di sini akan memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan dan refleksi. Bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak termasuk sejawat bisa dilibatkan dalam proses evaluasi nantinya. Ya. Selanjutnya itu rencana evaluasi di sini ada lini masa evaluasi. Ada awal program untuk menilai pengetahuan dari siswa tentang permainan tradisional dan visi mereka. Kedua, dengan programnya mengobservasi, partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Berikutnya, akhir program refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama dan sikap siswa. Komunitas sekolah di sini akan mendukung guru-guru kelas dan pimpinan sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program permainan tradisional. Sumber datanya adalah melalui observasi dan refleksi setelah permainan. Untuk gurunya akan dilalui dengan pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Kemudian dilanjut dengan pimpinan kepala sekolah untuk membantu mengisi kuesioner setelah melakukan kegiatan. Kemudian teknik pengambilan datanya akan dilakukan dengan observasi selama berlangsungnya kegiatan permainan tradisional. Kemudian dilakukan refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari dan sudah dipraktikkan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian kuesionernya untuk pimpinan sekolah yang berkaitan dengan tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak yang telah dilaksanakan ya. Oke, kemungkinan tantangan dan solusinya adalah di sini saya buat tantangannya kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Ya, solusinya itu menjelaskan aturan permainan dan akan kita berikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktikannya. Yang kedua, tantangan kedua adalah siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional ini atau merasa permainan sulit, maka solusi yang dilakukan adalah menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan, sehingga ini relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, tidak serta-merta tidak hanya permainan saja ya. Dan ini harus kita munculkan lagi Bapak Ibu ya, dengan elemen yang lebih menarik dan relevan sehingga bisa mengkombinasikan permainan galasin dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok. Kemudian tantangan ketiganya keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Ini yang untuk kelas 11. Jadi nanti yang untuk kelas 10 dan 12 bisa dibuatkan nanti permainan futsal modern ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut untuk penutupnya, pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 11. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Rencana selanjutnya adalah presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan dan implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Catatan saya adalah di sini rencana ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional serta mengembangkan keterampilan sosial dan motor siswa. Diharapkan melalui proyek ini siswa dapat mengenal dan melestarikan budaya Indonesia
sambil belajar tentang pentingnya kerjasama, sportivitas, saling berinteraksi dan menghargai satu sama lain. Demikian Bapak Ibu yang terhormat, inilah rencana lanjut saya untuk kita implementasikan di hari itu. Iya Bu, Bapak Ibu. Iya. Silakan. Tadi setelah Bapak menjelaskan secara keseluruhan mengenai perkenalan olahraga tradisional kepada peserta didik kita yang kelas 11. Iya. Tetapi saya melihat program Bapak di sini contoh olahraga tradisional semacam apa yang harus kita realisasikan kepada peserta didik kita nanti di lapangan. Ketika itu setelah kita berikan olahraga tradisional tersebut, terus apakah olahraga tradisional itu haruskah kita lestarikan? Berarti kita jaga ya. Jadi itu saja Pak. Contohnya apa saja? Salah satu contohnya saja Pak. Contohnya Ya, yang harus kita terapkan dan kita berikan kepada peserta didik kita. Contohnya, untuk saya dulu ya Bu, contohnya ada di mana ini ya? Kalau bahasa Sumatera Utara ini permainannya namanya Margala. Nah, kalau di Jawa Tengah namanya Gubak Sodor. Kalau di beda-beda namanya Bu. Kalau di Jawa Barat, Itu dia boleh kita Margala namanya. Kalau di Sumatera Utara, padahal fungsinya pemainnya sama. Pemainnya nanti ada 5 sampai 7 orang, ya. Iya. Kain. Enggak, tapi tetap juga yang main ini. Kadang-kadang. Jadi permainan nanti. Iya, sama-sama. Jadi kalau salah satu teman ini menyentuh tangan si penjaga, maka akan bergantian. Nah, itu yang bagus juga dari saya. Dan bahkan kampung kalau trambulan main di aspal Pak. Kalau di aspal ya. Jadi dibuatlah itu garisnya. Oh, ini contohnya Bu. Boleh kita kasih sebentar ya. Iya. Ini lagi ketangkasan. Ini, tapi ini olahraga kita yang asli ya. Dia harus melewati kolom itu. Iya. Apa serba? Ada yang nambah ya. Itu kan sistem hukum ya Pak. Dapat satu Sistem poin Bu. poin. Ya, jadi kalau dia harus melewati ini. Ada lagi poin berapa? Sama poin terbanyak dia pemenangnya. Lewat. Jadi ini pemain penyerang, yang ini penjaga. Penjaga ini di setiap garis ini. Tidak boleh dari luar garis itu. Jadi andai kata pemain yang menyerang itu tersentuh, jadi nanti harus bergantian. Nah, jadi berganti lagi. Ya, jaga penjaga benar Bu. Dia penjaga garis ya Bu. Dua garis tidak boleh. Tak boleh. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Jadi ini termasuk kerjasama tim juga. Nah, ya. Jadi yang ini harus berusaha melewati koridor satu kali baru nyebar lagi. Baru dapat satu poin. Iya. Iya. Itu kan dijeli. Nah, Kecerdasan. iya benar benar Bu. Iya. Nah, lewat ya Bu. Nah, lewat ya Bu, lewat ya. Nanti balik lagi ya Bu. Nggak bisa. Nomor 3. Penjaga nggak bisa mengejar di luar dari garis ya. Tidak boleh. Iya, iya. Tidak boleh ya Bu. Langsung ke permainannya.
Nah, inilah salah satu contoh ya yang Ini harus contoh ya, Bu. dilestarikan ya. Oke. Saya minta masukanlah dari ketua bimbel kita Bu untuk ke depan. Ya. Gimana Bu? Ya, terima kasih buat Pak Nardi ya yang sudah membagikan presentasi kepada kami. Nanti kita dulu ada sebuah ide permainan tradisional yang diterapkan kepada anak-anak dan ini mau dilestarikan itu sangat bagus sekali. Mungkin kalau bisa menciptakan sebuah atau mengangkat kembali permainan tradisional yang bisa dimainkan anak-anak untuk kembali mengambil alih perhatian anak-anak kepada permainan-permainan tradisional yang meningkatkan kolaborasi, meningkatkan sportivitas, meningkatkan kreativitas dan juga meningkatkan fisiknya ya, nah kesehatan fisiknya. Tetap semangat ya Pak Tadi, kalau saya tetap mendukung ini, boleh dibagikan kepada anak. Terima kasih. Yes. Terima kasih kepada ketua komunitas oleh Pak Guru Semantik ya atas saran dan masukannya. Mudah-mudahan kita nanti bisa semangat ya guru ya. Terima kasih juga untuk saran dari Polda. Jadi demikianlah permainannya Bu. Semoga kita bisa berkolaborasi untuk memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Selamat siang. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Terima kasih Bu.